ولجميع المسلمين والمسلمات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيع للمذنبين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 16 baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 15 daripada adab-adab masuk ke tempat qada hajat atau adab-adab kita ke Jamban Bahira Bakameh, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC. Jadi sunat hukumnya kita bila keluar daripada WC itu mendahulukan kaki kanan. Jangan kaki kiri. Nah, makruh berarti keluar dari WC mendahulukan kaki kiri, tapi sunat mendahulukan kaki kanan. Misalnya kada ingat sudah tak keluar juga nih, mendahulukan kaki kiri misalnya, masuk pulang bahasa ke dalam WC, ya, bahasa keluar pakai kaki kanan. Kemudian yang ke-16 membaca doa setelah keluar dari WC dengan doa ini, doa yang di bawah ini. Ini bacanya yang tuntong keluar, kadang di dalam WC tak ada. Keluar daripada WC baru kita membaca doa ini. Apa yang dibaca? Gufranaka. Nah, itu diulangi 3 kali. Gufranaka, 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 gufranakal hamd. Bisa di-write ya. Gufranakal hamdulillah bisa juga. Gufranaka, gufranaka, gufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ini sekurang-kurangnya yang situ. Nah ini tambahan bawah ini ulanglah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ini harus hafal nih doa nih. Nah, sampai wa'afani itu kurang-kurangnya. Jadi doa itulah, doa itu kada mesti kalimat nang Allahumma atau ya Allah atau ya Rabbi. Kada mesti. Karena dalam hadis Nabi sebutkan afdalul doa alhamdulillah. Seabdal doa membaca alhamdulillah.
Jadi bila membaca alhamdulillah memuji kepada Allah itu doa juga doa. Kayak kita tuntung makan ya. Alhamdulillah. Itu suka orang baca doa tuntung makan alhamdulillah. Artinya apa? Artinya sekedar diketahui artinya aku mengharap keampunan Engkau ya Allah. Itu makna gufranaka tadi. Aku mengharap keampunan Engkau ya Allah. Kenapa jadi kita minta ampunan Tuhan? Yang pertama kita banyak dosa dulu. Yang kedua waktu di dalam WC kita kata-kawa membaca zikir. Yalah, untung kita ini kan boleh berzikir. Baca salawat kada kawa, baca istighfar kada kawa. Amun berzikir dalam hati ka wajib bang. Amun dengan mulut jangan. Jadi waktu bahera bakamihin itu untung kita kada kawa berzikir, kada diperbolehkan berzikir. Maka kita minta ampun kepada Allah. Tapi hati tetap disuruh ingat kepada Allah. Ingatkan Allah Ta'ala memberi nikmat, kawa mahira akan kita, kawa mengamihakan kita. Itu nikmat Allah Ta'ala yang sawat kada ingat lawan Tuhan yang memberi nikmat nih. Bilang talalu jurang juga. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku akan penyakit yang mengganggu. Nah itu alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza. Itu maknanya segala puji bagi Allah, artinya kita memuji Allah yang Allah telah menghilangkan daripadaku akan penyakit. Jadi minta maaf kami itu penyakit yang harus kita keluarkan daripada awak kita, dan inya kata kawa keluar kecuali Allah Ta'ala nang mengeluarkan ya Allah nang mengeluarkan Allah Ta'ala amun masuk harus kada keluar menjadi penyakit. Nah lalu dikeluarkan supaya sehat awak kita nih. Sama juga orang sugih misalnya sampai haul, sampai nisab wajib zakat. Jadi ada yang dikeluarkan daripada hartanya supaya hartanya itu bersih. Nah, dikeluarkan juga supaya hartanya itu bersih. Ada pemasukan nggak ada keluar, ya jadi penyakit. Nah, kiasnya tak. Penyakit yang mengganggu olah kita bila kada dikeluarkan sakit parut kita, hendak bakami kita. Nah, pas sudah keluar, alhamdulillah. Dan Allah memberikan afiat kepadaku. Afiat itu sehat sudah. Imbah tuntung, behera tuntung, makami nyaman sudah parut kita nih. Afiat sehat. Dan Allah Ta'ala yaudah. Yang sabarataan ya Allah Ta'ala lah. Yalah. Nang maolah WC hakikatnya Allah Ta'ala ya Allah. Nang berjalan menuju WC nang menggerakkan Allah Ta'ala ya. Nang mengeluarkan kotoran Allah Ta'ala juga. Nang menyediakan banyu biasanya kita basuh behera Allah Ta'ala juga. Nang kawa kita membaca doa sebelum masuk WC, doa keluar WC Allah Ta'ala juga menggerakkan. Jadi Allah Ta'ala barataan ampun gawi sawat kita kada ingat, sawat kita kada membaca doa ini nah, sawat kita bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala ini bilang talalu ya Allah tuh makna Allahumma tahhir qalbi lah. Ya Allah bersihkan hatiku dari sifat munafik, zina, wa hasin farji minal fawahish.
Ada yang berpendapat membaca Allahumma tahhir qalbi ini waktu kita berbasuh cuma membacanya dalam hati. Ada yang mengatakan membacanya imbah tuntung kalau daripada WC. Apalagi mau ucapkan dengan mulut. Nah, ya terserah aja. Hendak membaca waktu bebasuh itu kan kita membasuh kemaluan kita nih. Dalam hati bang bacanya lah. Dalam hati nang Allahumma tahhir qalbina. Mulai situ nah. Ada penggufran alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adzab itu tetap aja imbah tuntung keluar dari WC bacanya imbah tuntung keluar daripada WC. Adapun Allahumma tahhir qalbi ini ada mengatakan waktu kita berbasuh membaca tapi bacanya dalam hati kan kada boleh membaca pakai mulut. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi atau membacanya imbah tuntung keluar daripada WC. Sudah khawatir pembacaan dengan untung. Nah, peliharakan kemaluanku dari perbuatan zina. Jadi itu sunat, pekerjaan sunat. Nang kita apabila menggawinya pahala, lamun kada hafal doanya biar nimba tuntung kalau resikosi ambil kitabnya. Nah, kitabnya sudah ada. Baca diamalkan juga diamalkan juga. Kemudian haram qadha hajat. Ada gawean-gawean haram apabila kita kerjakan waktu kita bahira, waktu kita bakami. Dan ini jangan digawi. Karena haram nih dosa. Haram berak atau kencing, beraknya behira. Kencing di dalam masjid, walaupun tidak mengotori masjid, seperti memakai wadah. Pian biasanya Allah bahira bakami dalam masjid, tapi di dalam ember itu tetap haram, walaupun kadang-kadang lantai masjid. Kenapa jadi haram? Ya karena di dalam masjid, Pak. Masjid ini tempat ibadah, tempat suci, tempat yang dimuliakan, tempat mulia. Nah jadi walaupun di dalam plastik misalnya bahera bakami, tapi di dalam masjid langgar Pak, masuk langgar juga musholla, tempat ibadah. Nah jadi jangan behera, jangan bakami dalam masjid walaupun di dalam wadah, apakan lagi di beherainya masjid. Pastilah behera bakami di masjid. Nah, ada keingatan kisah orang Lubang lah, kisah guru serumpul si Din dilanggar Darul Aman di Keraton Baharijar. Si Din membaca kitab hadis, ngaran kitabnya Al-Mawaidul Usfuriyah, kitab Usfuriyah, kitab hadis. Nah jadi di dalam hadis itu kan ada kisah Sidina Ali nih. Sidina Ali nih hendak tulak ke masjid jalan subuh. Hendak tulak sembahyang ke masjid subuh berjamaah. Saya ketemu orang tua. Ya guru sobol nih. Sayyidina Ali ini kan wani melimpas karena orang tua berjalan di belakang, jalan belakang. Sekali sampai di muka masjid tanya betarus orang Tuhan nih. Sekalinya orang Tuhan ini orang agama Nasrani, sekalinya dikira Sayyidina Ali anak masjid juga. Nah jadi waktu guru sompol menyampaikan itu ya ada di situ juga orang ini tersinggung, orang kada bisa ke masjid nih, orang kada bisa ke masjid tersinggung, dikiranya guru sompol ini menyinggunginya, padahal guru sompol menyampaikan di dalam isi kitab itu, rosarik lalu memusuhi guru sompol. Iya, nang guru sompol tatamui di Pak Imaman itu tahi manusia. Nah, jadi waktu Sidin hendak sembahyang, jadi imam buka sahabat imam tahi
tahi manusia. Jadi sidin buang ya. Batu pulang sidin jar. Pas hendak turun dari langgar, nah sedia sudah orang menombak dah. Pakai tombak nang kalau kayak tombak nang hatip ini. Nang ada nang tongkat hatip dulu. Anak menombak dah. Cuman kada dilawani dulu sompol. Cuman jar nang memusuhi sidin tuh nah hendak manusia itu anaknya tuh mengaji benar ngurus sompol dan taat benar ngurus sompol. Menurut benar abahnya memusuhi, tapi anaknya masih benar taat benar jadi murid ngurus sompol. Nah kisahnya keingatan Bahira tuh deh. Bahira di langgar, Bahira di masjid tuh deh. Ada aja orang Bahira di dalam, maka di pasahapan, di tikar, di sejadah imam mau pulang. Nah itu guru sompol menemui kisah kayak itu. Ulun dikisahkan oleh guru kami bahari di guru Sufyan Sauri Keraton. Itu wali kelas kami bahari. Nya ulama tuh macam-macam ya Allah nang disampaikannya pasti ada nang kada ketujuh itu nah. Walaupun disampaikan tuh bujur, kada ada niat menyinggung orang, cuman orang merasa tersinggung. Nang kada bisa pernah ke masjid nih. Pastakananya nang hadis tentang ini tuh. Kalau dihirainya. Tapi guru sombong ini kada melawani. Mbah tidin buangi tah eta muslimin bersihkan mana ya. Haram berak dan kencing di atas kuburan. Nah haram juga. Maksudnya kuburan manusia. Kuburan kucing ada apa ya? Bayar amun kuburan manusia haram. Manusia nih yang meninggal dunia tuh dihormati oleh walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Manusia dimuliakan. Walaupun sudah meninggal dunia dikubur, kuburannya itu kada boleh kita bahera makami di atasnya. Kecuali kada tahu lah, kita nukar tanah misalnya situ misalnya kita kada tahu bekas kuburan orang 300 tahun yang lalu misalnya hilang dan nisannya kita kada tahu. Saya bola WC misalnya pas anak kepala orang ya kada tahu ada bapak. Cuman ada juga misalnya di sekarang ini misalnya rumah kita misalnya oleh betul dapurnya banyak kuburan. Nah itu hati-hati itu pula WC. Jangan karena kepala orang jauh-jauh berapa meter kan misalnya. Jangan pas di itunya kan banyak aja nih rumah-rumah orang apalagi orang padat penduduk. Belum pernah juga menemui empat kami ini di dapur orang parak benar ya tunggul kuburan ini parak benar lawan. Nah, haram berak atau kencing menghadap atau membelakangi kiblat jika di tanah lapang. Kiblat ini termasuk yang kita muliakan ya Allah kan Ka'bah, Baitullah, arahnya nih. Jadi kita bila bakameh bahera di tanah lapang misalnya maksudnya kada ada dinding apa-apa, kada ada semak-semak, kada ada tempat-tempat berlindung. Nah itu bila kita bahera jangan membalangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Membalangi kiblat haram, menghadap kiblat haram juga. Jadi kayak apa? Bemereng ya, menyamping. Ini kan kiblat sebelah situ ya Allah. Nah, menghadap sebelah situ kah? Atau menghadap sebelah situ kah? Jangan menghadap sebelah situ, berarti menghadap membelakangi, menghadap sebelah situ, menghadap, nah jangan. Ini kalau di tanah lapang. Contoh kayak kita buhuma, ya Allah, buhuma di buhumaan. Hatan bertanam tuh kan masih lapang ya Allah. Untuk kami gitu nih. Wah itu jauh. Kami hai kita di bawah culuk bae, awak sini ya Allah. Nah, kami hai di bawah banyu nih. Banyu buhumaan. Nah, jangan menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Tapi menyamping. Nah,
Atau kalau zaman bahari kan di padang pasir, ya orang kami itu beherat itu misalnya ada WC, nah jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, menyamping aja. Adapun yang berdinding seperti WC, misalnya kita bisa WC kan WC-nya berdinding, maka itu makruh menghadap kiblat, makruh membelakangi kiblat, walaupun nggak ada haram. Misalnya sudah berdinding, sudah ada mesti WC di mana kayak Allah? Di perumahan kah? Di ladang kah? Cuman ada semak-semak. Anggaplah semak-semak itu umpai masjid tinggi benar. Anggaplah itu di dindingnya tetap juga. Mun kawan jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, walaupun makruh aja ada haram. Berdinding. Atau misalnya WC misalnya menghadap kiblat. Jadi teman kita ulah rumah, kemudian boleh WC, itu diusahakan bila boleh WC itu bertakainya jangan menghadap kiblat. Diatur, jangan mengulangi kiblat, walaupun berdinding, supaya menghindari makruh. Ada haram bang berdinding itu sudah. Cuman bagus saya kadang menggawin makruh. Nah, jadi bila ulah WC itu jangan kita betakai itu menghadap kiblat, jangan cuma membelangi kiblat walaupun makruh. Haram berak dan kencing di bawah pohon yang berbuah milik orang lain yang tidak diyakini akan ridhonya. Di bawah pohon rambutan orang bahira kami itu haram hukumnya. Di bawah pohon durian, walaupun misalnya pohonnya itu belum lagi berbuah, tapi itu pohon jenis yang bisa berbuah. Sama pohon pisang sama bisa berbuah kan? Dihiga pohon pisang orang, cur kami misalnya, atau bahira misalnya, nah itu haram. Atau di Lombok, apalagi Lombok orang di kami misalnya pohon Lombok orang. Jangan. Ada aja tempat yang lain gitu. Nah, itu yang dihindari lah. Artinya jangan digawe haram hukumnya. Kemudian makruh qada hajat. Apabila kita menggawi ini makruh tuh kada berdosa apa. Cuman namun kita tinggalkan pahala. Cuman Nabi kita kada menggawi makruh ini. Arti makruh itu kan dibenci atau tidak diketujui. Makruh qada hajat. Makruh berak atau kencing di bawah pohon yang berbuah milik sendiri. Kalau tadi kan milik orang lain haram. Namun milik seorang ini seorang juga mengambil makruh aja Pak. Amun orang tadi, apalagi orang tidak diyakini akan ridhonya orang sarik di kami dihirai pohon orang. Amun pohon seorang juga itu makruh aja. Tapi bagusnya jangan Pak. Kalau pina rasanya kena rasa buahnya pina rasa apa? Makruh berak dan kencing pada tanah yang berlubang. Bisa ada tanah, ada berlubang, makruh kita di situ. Kalau pina ada ular, patoknya, tiwas dia ular nih mengamihi. Atau bisanya masih ada ular, mungkin ada semut. Jar semut, nggak ada petir, nggak ada guntur, nggak ada kilat kok hujan, banjir. Misalnya si pulan ini bakami di situ kan kasihan semut. Makanya kan dalam hadis orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama itu malaikat berdoa memintakan ampun kepada Allah. Ampuni ya Allah ya, dosa orang menuntut ilmu, dosa orang mengajarkan ilmu. Iwak yang di air. Padahal jar terus ngompol iwak itu ada bisi ilat, ada bisi lidah. Ya iya istighfar mendoakan orang menuntut ilmu nih. Ada misalnya si pulan nih menyambeti
Menyembati orang nuntut ilmu sedangkan iwak aja mendoakan. Termasuk semut-semut yang ada di lubang memintakan ampun di sarang, semut-semut yang ada di sarang memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang nuntut ilmu agama ini. Kenapa? Karena mereka itu senang kepada orang-orang yang nuntut ilmu agama ini. Kenapa jadi senang? Karena apabila orang menuntut ilmu agama, dia mengamalkan ilmu agama, pasti dia berada di atas permukaan bumi ini, tingkah lakunya tuh beadab. Tak masuk pak kami harus sembarangan. Coba orang jahil, orang nggak tahu dihukum. Ada lubang misalnya di cur kambingnya, kada terganggu lah sama. Karena aja semutnya ini kan berilmu, makanya kambingnya ada beradab. Di lubangku, di rumahku di kambingnya. Tapi kalau orang berilmu, karena ia nuntut ilmu, bab tentang masalah adab, qada hajat, kadang mungkin dia mengambil kami sembarangan, kadang mungkin dia menggawin makruh kalau ia beradab. Makanya orang yang menuntut ilmu ini didoakan oleh semut. Dan pada air yang tenang, maksudnya air yang tidak mengalir, yang kayak kita bisa sumurnya tuh walaupun banyunya tuh banyak lebih daripada 2 kulah, tapi sumurnya tuh tagan aja. Kalau sumurnya tuh kan mengalir, kalau sungai kan mengalir, danau gitu tagan aja. Nah itu makruh kami di situ. Makruh kami di situ karena apalagi kita bisa behera di situ. Itu seminggu amun dibuangnya ada tahinya. Iyalah. Amun sungai kan larut aja Allah ngalir. Larut aja sungai ini. Tapi lamun kayak danau, sumur misalnya kita behera gitu. Seminggu ada aja tahinya situ amun dibuangnya. Nah, makanya makruh. Tuh, kami makruh juga di air yang tenang, maksudnya air yang tidak mengalir. Dan makruh juga terlalu lama di dalam WC tanpa lah tanda kalau huruf D itu ganti huruf P tanpa ada perlu. Nah itu. Dan makruh juga terlalu lama di dalam WC tanpa ada perlu. Jadi lamun kita tuntung, behera tuntung, kami rasa habis sudah keluar nih. Laks ya, bu besok. Laks ya, istinja. Harus sebelawas. Kayaknya dulu aja menghabiskan tuntung ya. Ianya melikit. Nah harus saya. Kan brokos kemarin. Engkau jangan berokok di dalam WC. Janganlah termasuk perkara nampak semalam tuh nang makruh juga. Nang sunat jangan berokok kayak itu nah. Iya Allah, berarti makruh berokok. Nggak bisa ngerokok dulu ya. Untung ya. Amun balalawas tuh kayak di masjid, apa balalawas kayak etikap kan, dapat pahala terus. Di WC itu ada penting, ada perlu kita balalawas dalam nyaman aja dalam WC, ba-AC isinya, TV, wifi pulang isinya misalnya. Ini kan ada gampangan lah sugih misalnya. Dan makruh juga kencing menghadap angin yang bertiup. Nah, misalnya angin menampungnya gitu. Pak kami menghadap situ, pas senjata makan tuan. Pas anginnya nang kami kita pas karena baju kita atau kain kita. Tapi lamun di dalam WC insyaallah aman aja daripada angin yang bertiup kencang. Tertutup ya Allah. Ini biasanya kami di tempat-tempat yang terbuka. Nah, apalagi misalnya Pak kami berdiri, pulang misalnya kan, nah Pak kami berdiri itu termasuk makruh ya, mengkada perlu nih. Dan makruh juga kencing pada tempat yang keras seperti dinding WC. Kalau kloset itu ya kelas juga, itu kan kita kada apa begitu ke kami ke manuakan ke bawah ya Allah, kada nang ke samping tuh kada.
amunnya ke bawah ya kan apa-apa ya kalau ini mungkin supaya kada keperancing tuh nah. Dan makoh juga kencing pada tempat yang keras seperti dinding WC. WC dindingnya di kami. Ini timbul bau hancing. Iya, padahal sudah disediakan tempatnya lubangnya itu nah. Batu besar, nah batu besar misalnya ini kami di tempat terbuka ada batu besar. Jangan kami di batu besar kita kena keperancing. Anunya tuh kamihnya tuh bakal seorang misalnya dan lainnya. Nah itu makruh di kita jangan gawi juga. Terus jalan cara istinja. Ini cara kita beristinja nih. Kubasuh bahera, kubasuh kami nih. Dan adab-adabnya. Istinja adalah bersuci atau bebersih dari buang air besar, behera maksudnya, BAB nih. Atau air kecil, kami. Bersuci daripada bahera kami dan hukumnya wajib hukumnya dari salah satu 3 cara. Jadi ada 3 caranya lah. Nan kati 3-nya ini bujur kati 3-nya sah kati 3-nya terserah aja biar nak memilih yang mana. Cuma ada kita yang paling abdolnya mana yang digawe oleh Nabi. Nah, jadi kita nih harus tahu kan 3 cara nih sama putingnya aja tahu ngalih mesti kan habis banyak ya Pak ada banyak atau kemarau misalnya. Nah jadi bagus saya tahu caranya nih ketiganya nih nah yang pertama cara beristinja yang pertama nih membasuh tempat najis yaitu kubul itu ya kemalon di muka kubul dan dubur ya lubang burit tempat kita keluar situ nah tahin dengan apa dengan air mutlak. Nah syaratnya air mutlak lah air mutlak ini berarti air yang kawa dipakai untuk berwudu itu air mutlak. Berarti kalau banyu kopi air mutlak lah. Salah di orang bodoh pakai banyu kopi. Ada salah lah berarti kada sah juga tuh gasan istinja. Misalnya bubus kami makan banyu kopi. Haro gina pas guring dihurung samut teh. Begono ampun nabahnya i Bangkok. Nah jadi kada sah. Banyu nior mutlak kada. Kau lah, udah pakai junior. Kada sah. Karena air mutlak lah itu ciri-cirinya baik datang itu dari langit atau keluar daripada bumi. Adapun junior itu mah awang-awang. Iyalah. Di langit kada juga, di bumi di bawah bumi kada juga. Coba air mutlak itu rasanya 7 kan. Air hujan, kan dari langit, air laut itu dari bumi juga kan, bumi itu di atasnya air laut itu di atas bumi kan, air sumur, air sungai, air mata air terjun kan dari bumi itu. Ada pun banyak air kelapa atau bisa jualnya yang kayak di hutan tuh nah, ada pohon besar akarnya bergantung kita tatak mencurat banyak itu kada mutlak juga karena ada dari bumi. Walaupun akar itu ke bumi juga, cuman ada bandak di bumi itu. Nah jadi amun banyu nior lah awat tuh kesan basuh bahera basuh kami. Jadi air mutlak nih ya nang ya. Ini air mutlak nah ini semata-mata air. Nah. Air mutlak sampai bersih. Nah, tandanya bersih yaitu kesat pada itu tempat najis, bukan pada tangan. Nah, kalau kita basuh kami nyaman aja. Kalau kami itu nya ada kita kita simbol ya kalau kita mukanya sudah. Tapi kalau tahi
minta maaf nih kalimut karena lu dubur ngintu kata kawat tuh disimbur aja muka digosok pakai tangan nya menempel kan. Nah jadi kita gosok pakai tangan kiri, jangan tangan kanan lah, kecuali orang tangan kiri kayak bisi tangan kanan ini tangan kiri menggosok. Kenapa agama kita menyuruh membasuh bahera bersebab kami pakai tangan kiri? Karena sekarang ini diteliti dalam ilmu kesehatan tangan kiri ini mengandung gelombang-gelombang yang menolak bau, artinya cepat hilang bau. Nah makanya pakai tangan kiri. Kenapa kita disunahkan makan pakai tangan kanan dan langsung ada pakai sendok? Nabi itu katanya kada sendok lah Nabi leh, mungkin waktu itu kada ada sendok juga. Coba lah makan bakso makan sop mau kada mau sendok. Nang kau pakai tangan. Nah kita pakai tangan kanan. Kenapa pakai tangan kanan makan? Karena tangan kanan itu mengandung gelombang-gelombang diteliti lah sudah oleh buan profesor di zaman sekarang. Diteliti mengandung gelombang-gelombang yang cepat menghancur makanan. Cepat menghancur makanan. Jadi kita makan kita apalagi kita haru-haru pakai tangan. Betul kita suap itu cepat hancur makanan itu. Karena sudah apa tuh? Karena tangan kita nih tersentuh tangan kanan kita. Jadi lamun hancur makanan kita nih bagus untuk pencernaan di tubuh kita. Nah makanya Nabi nyuruh pakai tangan kanan makan. Basuh behera pakai tangan kiri. Nah jadi kita gosok lo pakai tangan kiri nih. Bila sudah kesat, lubang burit kita nih kada licin, kada liar lagi bila kesat itu bersih dah. Jadi kita merasakan tuh cukup dengan pengrasa kita aja, kada perlu sudah aja bersih ciumpang, kada perlu. Lihat bang pakai ciramin ada lagi kuningnya, ada perlu. Aduh, ada anak-anak yakin lagi. Jilatnya misalnya, oh kada lagi bang anak. Nah, itu kan perlu, nang dijilat, diciramin nih, dicium, kada perlu. Dengan pengrasa kita bila kita rasa kesat sudah tangan kita nih, ya bersih sudah tak lubang kulit kita. Sudah bersih itu, sudah istinja, ada salah lagi ditambahi. Mahar ini banyu benar. Nah, tandanya bersih itu kesat pada itu tempat najis, bukan pada tangan. Nah, kalau tangan berbau najis, misalnya tangan nih berbau, tapi sudah kesat tadi kita nang membasuh lubang burit, ternyata tangan kita berbau nih, berbau najis ya, berbau tahe, maka tangan sajalah yang dibasuh. Maka kita akan hukumakan tangan kita nang bernajisin itu bukan lubang burit kita, lubang burit kita sudah tadi. Ini supaya kada was-was. Jadi tangan kita basuh gitu nah. Maka tangan sajalah yang dibasuh, bukan tempat najis itu, bukan lubang burit tadi. Karena lubang burit itu sudah tadi kesat dah. Itu cara yang dilakukan. Ini kebanyakan nang kita gawe hari-hari. Elah. Nang kita gawe hari-hari gitu. Nang sering orang gawe orang lakukan ba istinja wa subhami bismillah pakai banyu. Nah itu tahu aja barataan. Kemudian cara yang kedua. Nah ini jarang nih digawe jarang nih. Kecuali orang-orang ngeja. Nah, menyapu dengan batu saja, artinya batu saja ini artinya ada pakai air, batu saja. Menyapu dengan batu saja atau semakna dengan sifat batu. Seperti pecahan dapur bahari dari apa tuh? Dari tembikar apa nggak? Tisu kering, jangan tisu basah lah. Bekas hampulur jagung, nih. Bekasnya, lain ada jagungnya ada, tapi sudah dimakan nih. Nah ada hampulurnya tuh. Nah itu kau aja tuh, gula bahan istinja, terus pakai lagi. Dan yang lainnya sampai bersih.
sampai bersih. Kita teruskan dulu lah. Dan wajib pula 3 kali sapuan. Baik dengan 3 biji batu atau dengan 3 buncuk batu agak besar. Ini cara jarang-jarang terjadi, jarang-jarang digawi orang, cuma sah. Nah, jadi cara kedua ini bisa dipakai untuk menghemat air. Walaupun ada air, biar cuman kita koler misalnya memakai air. Jadi KWC itu misalnya bersama air batu 3 biji. 3 biji. Berarti lamun bahera lawan bahera kami berarti 6 biji tak? Untuk kamu muka 3 biji, untuk kamu belakang 3 biji, tapi ditambahilah kamu belakang nih. Dubur nih kalau 3 biji itu cukup. Amun nang kamu lawan di muka apa namanya? Cukup aja kalau 3 biji itu. Jangan contoh pakai batu dulu lah. Contoh pakai batu. Sango batu. Cari batunya tuh yang agak gipih. Kalau gipih ada nang bulat nang kayak keleker tuh ada agak gipih supaya nyaman mengarik. 3 biji batu misalnya kita ambil dulu sebuting batu nih. Ini anggaplah nih kepala butuh misalnya. Nah, pakai jangan kencang-kencang kaki nih, sak kepalanya. Nah, begamat aja. Sekali misalnya ambil pulang. Nang batu sebutingnya. Nah, ambil pulang. Nah, udah. Walaupun kada pakai air, sah, sudah. Nah, batu pulang karena kita bahera, lubang murid nih, ambil pulang batu nang lain tadi lah, itu jangan lagi dipakai, benajis dah. Ambil pulang batu nang anyar, ini lubang murid misalnya, lubang murid misalnya. Nah, tarik pakai batu nang ngipih tadi. Nah, batu ambil pulang sebuting 2 kali, ambil pulang sebutingnya 3 kali dah. Amun 3 kali yang sudah bersih, maksud bersih itu hilang sudah najisnya. Amun masalah bau itu dimaafkan. Amun sudah 3 biji batu nih, mengarik lubang murid itu hilang sudah kuningnya kok sah sudah. Tapi amun 3 biji batu ini masih ada kuningnya, wajib menambah lagi. Makanya jangan tadi untuk lubang murid ini lebihin bau batu, jangan 3 aja. Kalau minat 3 biji ini kada cukup, tambahin pulang 4. Ternyata misalnya imba 4 ada lagi najisnya, tambahin pulang 5 sampai seterusnya sampai bila habis sudah kuningnya tuh hanyar. Sah istinja. Nah itu contoh pakai batu. Itu sah arti sah tuh imba tontong tepian berwudu sembahyang biar. Ini cocok benar biar orang tak pakai waktu kada di bisi banyu kemarau. Pakai ini. Nah, atau tadi semakna dengan sifat batu, contohnya yang kayak tisu lah, tisu kering lah. Nah, tisu ini nyaman mana dia dapat? Yalah, amun batu ini, ya laman soalnya nggak ada batu, ya amun tisu ini kau aja makar, tisu nang anu harga 12.000 kah? Pasio kan yang itu. Nah, bawa ke dalam WC kan. Tapi amun bekas tisu itu dibuat dalam kloset itu bisa pompan lah. Ya hancur ya Bang le WC itu lah. Di dalam WC lah kertas tuh amun batu tadi jangan lah. Dibuat dalam kloset itu. Amun tisu ini kira-kira hancur ya boleh. Nah, amun pakai tisu ya pakai amun kayak pian tau. Pernah kami behel dalam pesawat pakai tisu lo terus ada banyu lo tuh. Jadi atau tadi apa namanya batunya sebiji aja, batunya sebijiannya aja, cuman agak besar batunya. Pilih batunya itu nang segitiga. Nah, segitiga. Jadi contoh misalnya ini batunya misalnya dana segitiga. Nah, tarik bagian sini pulang, bagian sini pulang. Jadi kayak 3 biji batu. Walaupun sebiji batunya cuman agak besar batunya, kawat di 3 kali malu. Nah, atau pakai tisu. Nah, tisu nih nyaman pakai tisu kering lah, yang tisu basah. Tisu kering.
bawa air tisu, misalnya tisu banyak aja, bawa dalam WC. Nah, kalau yang memakai baju nih, pakai tisu, nah tisu nang kepala butuh nih, bisa buting tisu kayaknya lah, cukup aja tuh, kan tisu tuh lebar aja, nah buncul tisu ini, bunjung ini pulang, empat buncul nih, di tengahnya pulang. Kemudian istinja pakai membersih lubang burit nih pakai tisu, namanya mana jam juga pakai tisu, ambil tisunya berapa enggak sampai bersih sampai masuk bersih itu ada lagi nang benda ainun najasa dalam kitab kita benda najis yaitu nang tahi goreng bang. Adapun asarun najasa bekas najis yaitu berupa bau itu dimaafkan. Dimaafkan. Ya di pakai tisu nang lubang burit sah istinja. Walaupun kada pakai banyu. Nah, ini cocok benar biarlah. Apalagi biarlah tolak kaulan urus kompol. WC orang mantri kalau apalagi biar masuk WC habis banyunya. Yalah. Habis banyunya maka di dalam WC-nya tuh bertumpuk orang kayak pernah menyimbor. Kita sudah mantri lawas nih. Sekali masuk WC kan ada banyunya. Padahal kita nih hendak bekami aja misalnya. Nyaman aja bian gitu ada besangu bian aqua saya ini nah nukar aqua tapi jangan merek aqua lah kumpul lah apakah nah sangu banyu lah batu sangu WC bian sangu tisu mau anak bakami nyaman apalagi anak bakami masuk ke dalam WC bakami bian dalam WC pakai banyu surang amunnya pakai banyu amunnya kan tidak pakai banyu ya pakai tisu deh amun pakai banyu ini kan pada pologi pakai tisu ya Allah kita pakai kita nih pakai banyu kita nih amun orang kada diisi banyu bisa juga orang nih dikira di dalam WC ini sudah ada banyu sudah masuk WC, ada banyu, ya Allah, juga itu. Jadi bersedia tisu di dalam kantong nona. Jadi mbah tuntong bekami tisu iya lagi. Kan kada perlu mencari banyu atau misalnya kita behera itu tah. Kayak pajar behera di dalam klosetnya tuh. Banyak, ampun orang sudah. Ini kada mestilah yang kita tolak kaulan di rumah kita kan. Kita kehabisan banyu misalnya kisah musim kemarau lah contoh apa namanya sungai kering misalnya pidain mati banyu tadi ya panggisan minum WC kita ini amun dihirai kayak pengimbur banyunya ada pian hendak behera sekeluargaan ini sudah rapat nih sekeluargaan kita lah sayanglah yang mandi bini bayi anak bila behera bekame ke WC kita nih jangan dihirai di situ kayak penyimburnya ada banyunya jadi besango plastik besango tisu behera dalam plastik nih yalah bekame dalam plastik artinya kan ada membuat dalam WC ya Allah bersih aja WC kita namun behera dalam plastik kami dalam WC nih betanai dalam plastik mbah tontong behera betul kami ambil tisu deh nah istinja pakai tisu di kemeluan kita di muka nah tisunya tuh buat pulang dalam plastik itu aja pacaran dibuang enggak di dubur kita ambil ya tisu palete sampai bersih plastiknya kita buang sampah yalah buang sampah nah istinja kita sah kadang mengotori WC kita kan yang mana aja halo YB suatu saat kada bisi banyu di rumah musim kemarau itu aja caranya biar atau misalnya pian telak kemana, telak haulan ya Allah. Sama plastik pian. Oh pina anak behera, terima kami. Anak plastik, sama tisu, udah tas. Jadi bila anak behera masuk ke dalam WC orang, banyunya habis.
amun behera pulang betumpuk situ tahi dalam plastik, dalam plastik, behera dalam plastik, seorang bersedia plastik, pakam dalam plastik, jadi kadang meninggal orang di situ, minjem tempat aja, nah tisu seorang istinjai pakai tisu seorang, nah paliti pakai, buat kena bawa aja keluar, jangan ditinggal situ lah, dikira orang nasi bungkus atau tinggal jurang nih, dapat rezeki sekali buka, jangan ditinggal, bawa pulang, bawa ke mana? Barang bawa beli ke kampung, mau pulang, munakon yang ini cari tempat sampah, buang tempat sampah, hanya mana aja biar makalan ini, itu termasuk solusi juga bagi kan biasanya kita posko haul sombong kan kita memikirkan juga memikirkan supaya banyu itu sedia terus yalah supaya untuk jamaah nyaman buat subahera supaya kami bodoh yalah nah memikirkan kita nang tulak haul itu pikir juga waspada juga kalau orang itu kehabisan banyu orang bersedia cuman karena kebanyakan memakai kehabisan banyu. Nah, jadi kita sebagai anggota posko berpikir juga. Nah, orang tul haul itu berpikir juga supaya cari aman gitu nah. Bebinian. Genali plastiknya. Kan binian ini yola bisa kayak itu. Genali plastiknya, plastik mana gonol lah. Bebuat dalam plastik sekali. Nah, itu. Jadi cara yang kedua tadi bisa pakai batu atau sejenis semakna dengan batu seperti tisu atau yang lainnya tadi lah. Nah itu tuh sah juga istilahnya gitu. Nah ini cara yang nomor 3 ini yang paling abdul nih, yang digawe oleh Nabi Muhammad nih. Dan ini jarang-jarang terjadi kepada kita, artinya bisa kita pernah menggawi. Ketiga, menyapu dengan batu seperti cara yang kedua, kayak cara itu tadi, pakai batu, ya lah pakai batu. Kemulan di muka nih 3 biji batu, kemudian kemulan di belakang pakai batu juga. Nah, kemudian batu tentang pakai batu membasuh dengan air mutlak. Nah, berarti 2 nih pakai batu dengan air. Jangan tanpa huruf lah. Air dulu hanya batu, ada batu dulu hanya dibasuh dengan air mutlak. Seperti cara yang nah toto ada tanda panah di bawah. Toto cetakannya tertinggal makanya di kaki tanda panah. Seperti cara yang pertama. Nah, jadi cara yang ketiga nih pakai batu seperti cara yang kedua. Kemudian setelah pakai batu pakai air pulang seperti cara yang pertama. Ya, nomor 1 tadi basuh pakai banyu. Ini adalah cara yang paling afdol. Afdol itu banyak pahalanya. Yaitu menggabungkan dengan cara yang kedua dengan cara yang pertama. Nah, ini yang paling abdul dengan batu dulu. Atau misalnya kan ada batu tadi, tisu, ditisui dulu. Kemeluan di muka nih. Sampai tadi ada lagi banyu kamihnya menempel di kepala butuh kan. Nah, ditisui pulang lubang murid nih. Sampai tadi ada lagi kuningnya. Hanya pakai banyu. Nah, itu nang abdul. Nang abdul muka di batu ya tisu tadi. Sekali barang main menggawi seumur hidup minum kada kawan itu artinya nih kita tagawijata ilmu tagawijata sunnah. Nah kayak itu mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan walaupun sekali seumur hidup nih. Mudah-mudahan kita seberatan dapat berkah daripada yang kita baca dan dapat manfaat kita kaum mengamalkan dan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulun menyampaikan undangan dari Majelis Ta'lim Darul Aman Desa Bawahan Seberang mengundang kepada jamaah masjid dan jamaah majelis yang diundang untuk berhadir pada malam Ahad malam esok acara peringatan Haul Syekh Salman Al-Madani bertempat di Masjid Darul Aman Desa Bawahan Seberang. Waktunya sesudah salat Isya dengan penceramah Al-Mukarram Al-Habib Umar Bahashim dari Martapura. Malam esok malam Ahad diundang pian jemaah berataan Haul Syekh Salman.